Belakangan ini beberapa kepala desa di Kabupaten Nganjuk tersandung kasus dugaan korupsi, bahkan ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk. Menanggapi fenomena ini, pengamat hukum Wahyu Priyo Jatmiko menyatakan perlu adanya edukasi dan pencerahan hukum kepada masyarakat hingga ke tingkat desa. Langkah ini penting untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi kepala desa dan warga sehingga tidak mudah terjerat praktek penyimpangan. Doktor hukum pidana itu menegaskan aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan polisi perlu lebih aktif turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan hukum secara berkelanjutan. Menurutnya, penyalahgunaan dana desa dapat dicegah apabila kepala desa memiliki pemahaman yang kuat tentang aturan pengelolaan anggaran dan menggunakannya secara transparan dan akuntabel. Dana desa seharusnya dimanfaatkan untuk program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Alangkah baiknya kalau memang pihak kejaksaan atau pihak kepolisian untuk ikut membantu mengawasi dalam pengelolaan dana desa ini, sehingga langkah yang ditempuh adalah langkah yang bersifat proaktif, protagonis, dan istilahnya yang sekarang disebut dengan pendampingan lah. Jadi adanya pendampingan dari pihak kejaksaan, kepolisian, jaksa dan polisi masuk desa lah, untuk membantu pengelolaan keuangan negara itu. Mengingat luasnya wilayah desa yang ada di Kabupaten Nganjuk ini, saya pikir inspektorat mungkin kewalahan ya. Oleh karena itu harus dibentuk suatu sistem yang baru bagaimana agar penyaluran uang negara yang disalurkan ke desa-desa ini bisa tersalurkan secara maksimal dan memberikan dampak ekonomi yang bagus bagi pembangunan masyarakat desa. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Nganjuk telah menetapkan Hendra Wahyu Saputra, Kepala Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, sebagai tersangka dan menahannya dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan APBDes tahun anggaran 2022 hingga 2024. Saat ini Kejaksaan dan Polres Nganjuk juga masih melakukan pemeriksaan terhadap 2 kepala desa lain yang diduga terlibat dalam kasus serupa. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk.